Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat ATR BPN. Kembali lagi dengan kita ATR BPN Madinah Menyapa. Telah bersama saya Bapak Kepala Seksi Pengadaan dan Pengembangan serta PT Penetapan Hak dan Pendaftaran, yaitu Bapak Trisatya Yulianto Ramada SH SEMSI. Selamat pagi Bapak. Terima kasih, selamat pagi Mbak. Boleh perkenalannya dulu Pak? Boleh. Nama saya Trisatya Yulianto Ramada. Di kantor pertanahan Kabupaten Mandailing Natal ini saya bertugas mulai April 2023 ini. Saya mendapatkan tugas sebagai Kepala Seksi Pengadaan dan Pengembangan, sekaligus menjabat sebagai PLT Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Itu mungkin gambaran singkat mengenai tugas saya. Jadi mungkin kegiatannya gak begitu banyak ya Pak, ada beberapa. Boleh nggak Pak kira-kira Bapak kasih tahu teman-teman semua kegiatan di Seksi 4 itu apa, tugas dan fungsinya itu apa gitu Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi Seksi 4 ini kalau bahasa sederhananya yang mengurusi pengadaan tanah. Pengadaan tanah ini payung hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, kemudian turunannya ada PP 19 2021, kemudian ada revisinya PP 39 2023, Permennya Permen 19 2021. Intinya sederhananya nih Mbak ya, pengadaan tanah adalah kegiatan penyediaan tanah dengan cara pemberian ganti kerugian. Nah, sekarang kita pisah nih. Nah, subjeknya itu siapa saja? Jadi yang memerlukan pengadaan tanah itu bisa instansi pemerintah, kementerian lembaga, pemerintah daerah, provinsi, pemerintah kabupaten, BUMN, BUMD yang mendapatkan penugasan dari pemerintah. Nah, kemudian contoh-contohnya nih ya, contoh-contohnya seperti kita pengadaan tanah untuk jalan umum, untuk jalan tol, untuk kereta api, untuk perlintasan, untuk bendungan, kemudian untuk jaringan listrik, banyak sekali. Untuk bandara, di sini kita ada yang baru-baru ini adalah kita pengadaan tanah bandara udara. Kemudian dalam waktu kedepannya Kabupaten Mandailing Natal akan ada pengadaan untuk TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Iya Pak. Betul. Gitu. Nah, untuk pengadaan tanah sebenarnya dibagi dua, ada skala besar, ada skala kecil. Kalau skala kecil ini yang di bawah 5 hektar, dia mekanismenya bisa pembelian langsung oleh instansi yang menentukan tanah, tapi memang ada tahapannya juga. Nah, sekarang untuk yang skala besar itu sebenarnya dibagi 4 lagi tahapannya. Pertama dari persiapan, itu membuat dokumen perencanaan pengadaan tanah seperti studi kelayakan Mbak. Kemudian yang tahapan kedua adalah persiapan. Persiapan itu mulai dari SK Penlog, SK petugas Satgas A yang akan mengurusi fisiknya, kemudian Satgas B yang akan mengidentifikasi subjeknya, yuridisnya. Nah, kemudian ada tahapan pelaksanaan. Nah, tahapan pelaksanaan ini yang penting nih buat masyarakat ini. Pada saat pelaksanaan nanti akan ada panitia yang namanya Satgas A, dia akan mengukur fisik bidang tanahnya. Kemudian akan ada Satgas B, dia akan mengumpulkan yuridisnya. Hasilnya bila sudah ada hasil dari Satgas B diidentifikasi, kemudian nanti akan ada Afrisal juga. Afrisal akan turun memberikan ganti kerugian yang layak. Memberikan ganti kerugian yang layak. Sesudah Afrisal turun, data nilai-nilai tanah akan diberikan oleh Afrisal. Yang berikutnya, tahapan yang penting yang berikutnya adalah musyawarah. Nah, Sobat ATR BPN,
Kan sudah tahu nih, udah dijelaskan sedikit banyaknya sama Bapak mengenai kegiatan dan tugas pokok dari seksi-seksi terkait. Nah, untuk Bapak sendiri, untuk Sobat ATR BPN tahu, Bapak barusan dilantik nih beberapa hari lalu. Bapak telah dilantik menjadi Penetapan hak dan pendaftaran. Penetapan hak dan pendaftaran juga di Kantah Serdang Bedagai. Jadi mungkin beberapa hari lagi Bapak di sini. Jadi kita sempetin buat ngobrol-ngobrol sedikit sama Bapak. Nah, untuk terakhirnya nih Pak, kesan-kesan Bapak di Kantah Madinah ini gimana Pak? Ya. Alhamdulillah kesan dan pesannya. Iya, Pak. Kesannya saya sangat berkesan sekali. Memang tidak lama ya. Kurang lebih 6-7 bulan di Mandailing Natal. Cuman dari teman-teman kantor pertanahannya sangat kompak, sangat support. Jadi semua beban-beban target kerja kita bisa kita capai. Kemudian dari masyarakatnya pun sangat ramah. Sering sekali saya hampir setiap minggu pasti turun ke lapangan untuk pembersihan tanah, untuk koordinasi apa segala macam, pasti ada setiap minggu ke lapangan. Saya sangat berkesan dengan masyarakat di Kabupaten Mandailing Natal. Jadi harapannya semoga pelayanan pertanahan di Mandailing Natal dapat memberikan yang terbaik lah buat masyarakat. Kemudian pada masyarakat, mari kita tertib sadar administrasi pertanahan, yaitu dengan cara untuk Bapak Ibu yang bidang tanah yang belum bersertifikat, mari didaftarkan pada BPN, baik secara rutin maupun mengikuti program-program yang ada. Dengan program-program yang ada, karena untuk proses pembiayaan ada anggaran dari pemerintah, jadi Bapak Ibu tidak mengeluarkan biaya besar, paling hanya berbentuk materai atau fotokopi seperti itu. Kemudian untuk proses yang kegiatan lainnya seperti ada jual beli tanah, waris, itu silahkan didaftarkan pada BPN. Jadi Bapak Ibu ya, apabila sudah bersertifikat tanahnya, orang tuanya sudah meninggal, silahkan didaftarkan kegiatan pencatatan warisnya langsung ke BPN saja, tidak usah pakai kuasa, tidak apa-apa, langsung saja nanti akan dibantu, karena syaratnya pun tidak sulit juga. Yang pertama adalah akta kematian, kemudian surat keterangan ahli waris itu yang dibuat di lurah camat, kemudian fotokopi KTP KK, kemudian PBB, mengisikan formulir. Paling itu seperti itu saja, tidak banyak. Kalau masih bingung cara pengisian segala macam, silahkan langsung datang ke loket kami. Ada bagian informasi bisa dijelaskan secara langsung. Tidak perlu menggunakan calo. Sekali lagi Bapak Ibu ya, tidak perlu menggunakan calo. Kemudian untuk jual beli, untuk bidang tanah yang sudah bersertifikat, itu memang harus dibuatkan akta jual beli oleh notaris. Ya betul, oleh notaris PPAT. Ada bentuk-bentuk akta jual belinya diatur di Perkaban 8 nomor 2012. Nah itu Bapak Ibu silahkan datang ke kantor notaris PPAT dengan membawa sertifikat asli, kemudian KTP KK suami istri penjual, KTP KK pembeli, PBB. Nanti Ibu datang, Bapak Ibu datang ke notaris PPAT, akan dijelaskan tahapannya, dibuat akta jual belinya, nanti mereka akan mendaftarkan. Sangat mudah sekali, jangan takut untuk biaya mahal segala macam. Saya pikir ini tidak terlalu mahal juga, kita ikuti sesuai ketentuan. Demikian mungkin Mbak dari saya, terima kasih Mbak ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.